Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah malam ini kita melanjutkan kajian tentang wakaf. Kemarin yang terakhir pembahasan tentang syarat dari mauquf, syarat al-mauquf, syarat benda yang diwakafkan. Untuk malam ini kita lanjutkan tentang syarat al-mauquf, ar-ruknu tsalitsu al-mauquf alaih. Syarat yang rukun yang ketiga dari wakaf adalah mauquf alaih. Mauquf alaih adalah orang penerima wakaf ataupun yang mengambil manfaat dari wakaf. Misalkan saya wakaf ini ke Masjid An-Nasru, jadi masjid ini yang penerima wakaf. Beda antara penerima wakaf dengan panitia wakaf. Panitia wakaf itu cuma namanya nazir. Nazir, misalkan kayak rumah tahfidz diserahkan untuk dikelola sama pengurus masjid. Maka pengurus masjid ini cuma sekedar nazir. Nazir itu artinya orang yang mengelola harta wakaf. Pengelola harta wakaf, sedangkan penerima manfaatnya bukan dia. Penerima manfaat orang yang disebutkan sama si wakif. Misalkan untuk rumah tahfidz, penerima manfaatnya siapa? Ya santri. Santri yang menempati itulah penerima manfaatnya. Sedangkan pengurus masjid itu cuma namanya nazir ataupun pengelola. Pengelola harta wakaf. Jadi yang pembahasan kita sekarang mauquf alaih. Al-musannif rahimahullah, al-mauquf alaih wa huwa al-muntafi' wal mustafidu min al-waqf. Mauquf alaih artinya adalah yang mengambil manfaat ataupun yang mengambil hasil dari wakaf. Yang mengambil hasil dari wakaf. Itulah yang mengambil manfaat dari harta wakaf. Wa huwa qisman. Dan ini yang penerima wakaf ini dalam bab wakaf dibagi dua. Ada kalanya penerima wakaf namanya muayyan. Artinya kita tentukan ke si fulan. Jadi ini wakaf, saya misalkan kebun, ini wakaf, ini kebun saya wakafkan untuk si fulan dan keturunannya. Jadi yang terima siapa? Ya si fulan doang, sama ataupun anaknya. Kalau anak dia sudah meninggal, anaknya. Ketika anaknya sudah meninggal, berarti cucunya. Ini siapa yang penerima wakaf? Seseorang yang tertentu. Si fulan. Ada kalanya ghair muayyan, penerima wakaf ini tidak untuk umum, tidak ditentukan. Contoh misalkan ini kebun ini saya wakaf untuk orang-orang fakir. Siapa saja yang bersifat fakir. Ataupun ini kebun saya wakaf untuk imam Masjid An-Nasru. Siapa saja yang jadi imam. Giliran saya ada jadi imam, berarti saya dapat. Ntar kalau saya diganti jadi imam yang lain, dia yang dapat. Ya boleh. Apapun untuk kemaslahatan umum dibolehkan wakaf. Misalkan wakaf ini saya wakaf ini kebun ini untuk Masjid An-Nasru. Berarti itu siapa penerima? Masjid An-Nasru. Jadi penerima wakaf ataupun yang mengambil manfaat dari wakaf ini dibagi dua dalam wakaf. Ada kalanya penerima wakaf adalah seseorang yang muayyan, seseorang yang ditentukan, si fulan. Si fulan dan keturunan-keturunannya. Artinya itu bukan orang lain, cuma nanti si fulan itu kalau dia sudah meninggal ya ke anaknya, kalau anaknya sudah habis ya keturunan cucunya, seperti itu terus menerus. Mau jalan umum. Ini misalkan ini kebun ini saya wakaf untuk jalan di komplek ini. Ya kan? Berarti itu penerima muslimin seluruhnya. Dimanfaat penerima aja lah muslim.
Jadi yang pertama penerima wakaf ada namanya muayyan, seseorang yang tertentu. Ada kalanya ghair muayyan, tidak ditentukan, untuk umum. Seperti misalkan untuk orang fakir, ini kebun saya wakif untuk orang fakir yang ada di kampung Sukapura. Siapa saja yang fakir? Semua siapa saja yang bersifat dengan fakir berhak mendapatkan manfaat dari wakaf tadi. Ataupun misalkan kalau dulu yang wakaf, sebagian orang wakaf, ini kebun ini saya wakaf, ataupun ruko inilah, ruko ini saya wakaf untuk khatib-khatib di Masjid An-Nasru. Jadi khatib nanti untuk ijarah khatib ataupun itu diambil dari aset wakaf itu. Dari hasil wakaf itu dikumpulkan untuk membayar ngasih untuk khatib. Jadi siapa yang khatib? Enggak tertentu khatib. Siapa saja yang diundang. Jumat ini si fulan, Jumat depan orang lain. Itu namanya wakaf. Penerima wakaf tidak ditentukan satu orang untuk kemaslahatan, untuk umum. Kemudian walikulli qismin syartun khas bih. Setiap masing-masing dari dua bentuk penerima wakaf tadi, baik yang satu yang tertentu ataupun yang tidak, itu memiliki syarat masing-masing. Jadi apabila kita tentukan ini saya wakaf ke si fulan, itu ada syaratnya untuk sah wakaf. Begitu juga jika saya wakafkan untuk orang fakir, untuk imam masjid, untuk masjid, untuk jalan, untuk muslimin, untuk fakir, semua itu teman. Ataupun misalkan kayak kalau yang wakaf Habib juga yang orang Aceh yang di Masjidil Haram di Makkah untuk orang haji. Ini saya wakaf tanah ini untuk orang haji dari Aceh. Untuk orang haji dan orang-orang yang menuntut ilmu ke Mekah yang berasal dari Aceh. Sehingga nanti siapa dari hasil itu semua dibagi untuk orang-orang haji. Siapa itu orang haji? Siapa saja yang berhaji. Siapa saja yang berhaji yang membawa KTP Aceh, dia berhak mendapatkan manfaat dari wakaf itu. Itu contohnya yang ghair muayyan, tidak ditentukan siapa, untuk umum. Kemudian al-qismat awal, pembagian yang pertama yang mauquf alaihnya muayyan. Mauquf alaihnya ditentukan si fulan. Wa huwal muayyan al-mufrad bi ismihi. Yang muayyan yang mauquf alaih, penerima wakaf yang ditentukan tadi, yaitu satu orang yang sudah ditentukan dengan namanya. Ini saya wakaf kebun ini untuk si Z. Ini saya wakaf kebun ini untuk si Abdullah. Artinya itu satu orang yang sudah disebutkan namanya. Ataupun satu golongan yang muayyan yang ditentukan dengan nama juga. Misalkan contohnya, ini kebun ini saya wakaf untuk si Z, si Bakar, si Umar, si Abdullah. 3 orang, khusus mereka 3 dong. Ini penerima wakaf yang sudah ditentukan. Artinya khusus mereka, si A, si B, si C, nggak boleh orang lain. Ataupun bisa juga ditentukan dengan sifat. Contoh misalkan si Bakar ataupun si Abdullah, dia punya anak, misalkan si A, B, C, C. Kemudian saya wakaf ini kebun ini saya wakaf untuk anak si Abdullah. Siapa saja anak Abdullah? Ya 3 itu saja. Anak dia cuma 3, berarti 3 itu bagian dari penerima manfaat yang sudah ditentukan. Artinya penerima manfaat yang sudah ditentukan siapa saja. Adakala ditentukan dengan disebutkan nama, ini namanya si fulan, si A, ataupun untuk 2 orang, si A sama si B, ataupun ditentukan dengan sifat. Seperti tadi, ini tanah ini saya wakaf untuk anak si Umar. Anak si Umar 3 doang. Misalkan si Bakar, si Abdullah, si Ali. Ya sudah, mereka itu doang. Itu bagian dari itu penerima wakaf yang muayyan. Lanjut ke wa yushtaratu, dan disyaratkan fil mauquf fil alaih muayyan fardan atau jama'atan syartun wahid. Untuk yang penerima wakaf seperti ini yang sudah ditentukan, baik 1 orang atau 2 orang, disebutkan dikhususkan dengan nama, itu cuma butuh 1 syarat untuk sah wakaf. Yang wahwa imkan tamlikihi fi halil waqfi alaih.
Syaratnya satu, dia itu penerima tadi adalah orang yang memiliki wewenang ataupun yang mungkin untuk memiliki sesuatu. Soalnya ada kadang-kadang sesuatu yang tidak boleh dimiliki. Wa huwa bi an yakuna mawjudan ma'luman. Nah, syaratnya si penerima wakaf itu sudah ada dan sudah maklum, sudah ditentukan siapa. Jangan kita wakaf, ini saya wakaf kebun ini untuk anak saya yang belum ada. Kita belum nikah ataupun kita udah nikah tapi belum hamil, belum ada apa-apa. Oh, kita katakan, ini kebun ini saya wakaf untuk calon anak saya. Istri kita belum hamil juga, belum ada. Artinya itu anak kita belum ada. Sah itu wakaf seperti itu? Enggak sah. Karena penerima wakaf saat itu belum ada. Nah, penerima wakaf yang sudah kita tentukan tadi belum wujud, belum ada. Ataupun misalkan kita mau anak kita belum nikah, anak pertama kita sudah belum nikah. Kemudian kita wakaf kebun ini saya wakaf untuk calon cucu saya dari anak ini. Anak kita belum nikah. Nah, kita wakaf ke calon cucu. Padahal jangankan cucu, anak kita aja belum nikah. Ini sah seperti itu, sah. Jadi syarat penerima wakaf kalau ditentukan satu orang ataupun dua orang, syaratnya mereka itu adalah orang yang mungkin untuk memiliki. Artinya dia itu sudah ada. Nah, orang itu sudah ada. Bukan belum lahir, orangnya belum lahir, belum ada. Nah, itu syarat satu orang syaratnya. Sehingga wala la yasihul waqfu ala waladih wa yamlik bi an yakuna mawjudan ma'luman wa yumkinhu tamalluku halan. Bahwa syaratnya si penerima wakaf itu sudah ada. Sehingga la yasihul waqfu ala waladih wa huwa la walada lahu. Sehingga tidak sah untuk seseorang, tidak sah wakaf untuk anaknya sedangkan anaknya belum ada. Dia belum nikah. Ya kan, dia jangankan punya anak, nikah aja belum. Nah, kemudian dia wakaf, ini kebun ini saya wakaf untuk calon anak saya nanti. Kalau sudah nikah, sudah lahir anak. Nah, sedangkan sekarang ketika dia wakaf, anak itu belum ada. Tidak sah wakaf, nggak sah wakaf. Kemudian contoh yang lain, misalkan kita sebutkan wakaf, ini kebun ini saya wakaf untuk anak si Z. Anak si Z yang fakir. Misalkan anak si Z yang fakir. Kemudian padahal si Z punya anak dua dia. Nah, si Z tadi punya anak dua, misalkan si A sama si B. Kita sebutkan dalam wakaf, ini saya wakaf kebun ini untuk anak si Z yang fakir. Kita kait fakir, kita syaratkan. Padahal dua-dua anak dia kaya. Anak pertama kaya, anak kedua kaya. Sah wakaf? Tidak sah wakaf. Karena nggak ada penerima wakaf. Siapa yang penerima wakaf? Anak dia, kita syaratkan tadi ke anak dia yang fakir, padahal anak dia semuanya kaya. Artinya saat itu tidak ada penerima wakaf, sehingga tidak sah, nggak sah wakaf. Kecuali kalau misalkan dua anak, satu kaya satu miskin, nah, sah. Buat yang miskin tadi, nah, dua anak satu kaya satu miskin boleh. Enggak, ini kalau disyarat ketika wakaf. Ketika wakaf dia syaratkan, ini saya wakaf tanah ini untuk anak si A, anak si fulan yang miskin. Kalau dia enggak mensyaratkan boleh. Nah, ini khusus jika disyaratkan. Misalkan saya punya tanah, saya wakaf ke siapa, misalkan ke anak si fulan. Ini kebun ini saya wakaf untuk anak si fulan yang miskin. Padahal anak dia yang dua tadi, dia punya anak dua-duanya kaya.
Artinya apa? Nggak sah wakaf. Karena nggak ada penerima. Ada penerima, anaknya kaya-kaya semua. Tapi kalau ada salah satu dari mereka miskin, boleh. Ya sudah, ambil buat yang miskin. Ini kalau ditentukan. Kalau hibah boleh si penerima hibah boleh menjual, kemudian dia boleh mau entar jadi dikasih ke warisnya, ahli warisnya, boleh diwariskan, dan dia boleh menghibah lagi ke orang lain. Kalau wakaf tidak. Wakaf la yuba' wa la yuhab wa la yurath. Wakaf, benda wakaf tidak boleh dijual dan kena gusur. Ya sudah, pindah tempat lain. Kalau terdesak, nggak ada solusi lain, akan kena gusur baru dibangun jalan. Mau tidak mau nggak boleh, harus pindah. Ya sudah, jual itu aja. Misalkan diganti rugi, ambil uang beli tanah lain. Alhamdulillah min dzalik, seharusnya tidak boleh. Ini nyari solusi yang lain yang tidak. Masjid-masjidnya sekalian. Ya sudah, pindah. Ya sudah, berarti masjid itu entar masjid itu ambil apa namanya, ambil uangnya dari ganti rugi tadi, bangun masjid lain. Ini wakaf. Ini semua wakaf. Kemudian la yasihu waqful mushaf. Tidak boleh mewakaf mushaf ala ghair muslim. Jadi kita wakaf mushaf ke kafir, enggak boleh. Enggak sah wakaf. Enggak sah wakaf ke mushaf ke kafir. Alasannya kenapa? Karena orang kafir tidak sah memiliki Al-Qur'an. Karena syarat penerima wakaf kalau dikhususkan seperti tadi harus orang yang mungkin untuk memiliki. Kalau dia tidak mungkin memiliki Quran, mushaf, tidak sah wakaf. Jadi tidak sah wakaf mushaf ataupun termasuk ilmu syar'i yang lain, ilmu kitab tafsir, kitab hadis. Nah, itu sama. Untuk orang kafir, alasannya li'adami jawazi tamlikihi iyaha, karena tidak boleh kita memindah kepemilikan mushaf untuk orang kafir, kecuali yang Islam, yang mu'allaf dulu masuk Islam baru silakan. Nah, kalau ketika ia masih kafir tidak sah wakaf mushaf. Begitu juga la yasihul waqfu ala janin, tidak boleh gak sah wakaf ke janin. Misalkan anak kita sudah hamil, kita wakaf. Ini tanah ini saya wakaf untuk calon anak itu yang lagi hamil, calon cucu saya yang lagi hamil. Entah kalau dia lahir ini buat dia. Nggak sah wakaf. Karena janin ini tidak sah untuk memiliki. Begitu juga untuk wakaf untuk mayit. Wakaf untuk mayit. Kita kebetulan ada kawan kita sudah meninggal tapi mayit. Akhirnya udahlah, sebenarnya kita ketika dia masih hidup kita pengen wakaf, cuman kelamaan tunda-tunda akhirnya dia meninggal. Setelah meninggal baru keingat, oh iya saya dulu ada keinginan pengen wakaf itu tanah buat dia. Ya sudahlah, ini tanah saya wakaf untuk si fulan. Si fulan udah meninggal. Enggak sah. Karena mayit tidak mungkin memiliki. Marhaba. Kalau tanah kuburan, kalau atas nama dia kita wakaf untuk dia, enggak sah wakaf ke dia. Cara ataupun solusinya sudah, ini saya wakaf untuk tanah kuburan, bukan khusus ke dia, tanah kuburan sudah. Entar dipakai tanah kuburan, kebetulan dia yang meninggal, dia yang berhak. Entar kalau orang lain yang meninggal, orang lain juga berhak di situ, boleh. Apalagi di Jakarta ini, kalau bapak-bapak punya tanah, masya Allah, sudah
Yang paling afdal di Jakarta sekarang kalau pengen wakaf, kuburan. Betapa banyak itu harus ditindih. 1, 2, 3, 4. Satu kubur 5 orang. Harus ditindih-tindih. Kenapa? Enggak ada tanah. Kalau kita punya tanah, lebih khusus di Jakarta secara khusus. Kalau wakaf masjid di Jakarta ini udah penuh masjid. Di sini masjid. Depan itu masjid. Depan itu lagi masjid. Masjid mana-mana. Itu situ masjid. Sana masjid. Yang paling dibutuhkan sekarang sama muslim orang di Jakarta ini tanah kuburan. Kalau kita punya tanah sepetak yang tidak dipakai, lebih baik wakaf untuk kuburan. Wakaf untuk kuburan yang paling penting. Ini saya rasa paling bermanfaat. Paling bermanfaat dan akan kita rasai manfaat sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Punya tanah 100 meter, 200 meter. Kira-kira muat berapa itu? Kalau 200 meter lumayan. Muatlah 100 orang. 1 meter 1 orang. Wakaf. Yang paling dibutuhkan di Jakarta sekarang tanah kuburan, pemakaman. Harus ditindih, harus bayar berapa. Kalau enggak dibayar langsung digusur, dia dimasukin orang lain. Artinya di sini lagi krisis tanah kuburan. Krisis tanah kuburan. Kalau bapak punya uang, silahkan beli tanah. Enggak usah mungkin kalau di komplek mahal. Beli tanah di daerah yang jauh-jauh dikit yang lebih murah. Wakaf itu untuk kuburan. Wakaf untuk kuburan. Ajak siapa berapa orang ngumpulin uang seorang 50 juta, misalkan 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, kumpulkan uang udah dapat 1 miliar misalkan, baru beli tanah untuk wakaf. Wakaf bersama untuk kuburan. Wakaf pertama untuk tanah pemakaman umum. Itu yang paling dibutuhkan sekarang di Jakarta. Di Jakarta secara khusus. Dari sini Pak, kalau masjid kan semua orang yang melakukan sholat kan ngalir. Misalnya orang baca di kubur dia nggak ngapain? Enggak, walaupun dia nggak ngapa-ngapain, orang ziarah berapa banyak. Dan enggak, yang namanya wakaf dia enggak harus bentuknya ibadat, tidak. Selama mayit di situ ngalir pahala buat kita. Selama tulangnya masih di situ, itu pahala ngalir buat kita. Saat kan mayitnya enggak salat, walaupun enggak salat. Walaupun enggak salat. Enggak untuk dapat pahala tidak disyaratkan harus salat. Mayit mau salat, apalagi mayit. Tapi saya rasa kalau sekarang khusus di Jakarta, mungkin kalau di Aceh mah tanah melebih masih. Enggak cukup masyarakat, masih tanahnya masih nampung. Kalau di Jakarta ini tidak ada. Pemakaman harus ditindih. Nauzubillah ya Allah. Kalau yang enggak bayar bulanan dicabut izin, dikeluarin, diisi orang lain. Nah, ini yang seharusnya enggak boleh. Seharusnya yang hukum fikih yang asal, yang hukum dasarnya tidak boleh dikeluarkan. Jadi mayit selama masih ada tulang-tulangnya tidak boleh dikeluarin, dibuang. Kemudian diisi mayit yang lain. Tidak boleh. Ya hukumnya haram menggali kubur muslimin. Kecuali sudah hilang, sudah tulang belulangnya sudah enggak ada lagi, sudah 200 tahun. Nah, itu kalau digali diisi orang lain lah. Ya, sekarang tidak, kalau kita enggak bayar, diambil tulang belulang dibuang ke tong sampah, diisi orang lain. Nauzubillah min dzalik. Ini kesalahan. Penyebabnya tempat utama kenapa? Karena tidak ada manusia dari muslimin yang berkeinginan untuk mewakaf tanah, sebagian tanahnya untuk pemakaman. Nyari tanah-tanah yang samping-samping dekat-dekat Bekasi sana, yang kira-kira tanah enggak semahal yang di komplek. Jadi kita di tanah komplek ini sampai 10 juta, 12 juta per meter. Jadi di sana cuma 1 juta lah semeter. Nyari tanah, ngumpulin uang, kita sama-sama nyari orang-orang yang punya. Ngumpul 10 juta, 10 juta, 10 juta, sampai 100 orang sudah 1 miliar. Beli tanah berapa? Sudah puluhan untuk kemudian niat wasi, pakai akad wakaf untuk tanah pemakaman. Nggak tahu di Jakarta ini kenapa jadi sulit untuk nyari tanah kuburan. Itu kalau saran saya paling bagus. Atau bikin donasi. Kalau misalkan kita nggak ada kerjaan, bikin donasi Pak Effendi, nah bagus itu Pak. Membuka donasi wakaf tanah kuburan. Cari dulu tanahnya di mana yang kira-kira murah sedikit masih di sekitar Jakarta.
langsung buka donasi, bikin pengumuman di masjid. Semua masjid membuka donasi beli tanah kuburan. Sampai 2 miliar, 3 miliar beli tanah. Beli tanah untuk difungsikan untuk pemakaman. Nah, itu sekarang saya rasa di Jakarta secara khusus wakaf yang paling dibutuhkan wakaf untuk pemakaman umum. Karena ya Allah ya Rabbi, saya ketika menghadiri berapa kali itu di pemakaman Semper itu aja, pemakaman apa yang kemarin, ya Allah, yang kemarin itu yang terakhir almarhumah ini istri Bapak Yunus, kan di tempatnya udah ada yang lihat ini ada papan orang dulu, artinya itu apa dipindahin diisi yang lain. Ini kenapa? Karena nggak ada tanah lain, mau di mana kan? Mau digantung mayat, nggak mungkin. Mau tidak mau akhirnya pindahin masukin yang baru. Yang nggak bayar, yang telat bayar, digusur pindahin yang baru. Nah, harusnya ini harapan saya kepada bapak-bapak semua yang berkeinginan untuk wakaf. Ini apa namanya kesempatan emas lah, kesempatan emas untuk mewakafkan. Kalau wakaf di masjid, saya rasa sekarang masjid sudah banyak. Masjid sudah banyak dibanding bangun masjid 1M 2M, ambil itu uang beli tanah kuburan, itu lebih dibutuhkan sekarang. Ataupun bikin donasi, dibuka donasi untuk membeli tanah kuburan. Cari dulu tanah kuburan, tanah tempat yang kira-kira nggak terlalu mahal, yang tanahnya luas, yang tidak kayak tanah itu tuh berair mulu. Nyari tanah yang kira-kira pas, yang tidak berair, tidak berlumpur. Nah, sudah. Setelah itu tanya harganya, baru kemudian buka donasi. Membuka donasi pemakaman umum. Nah, saya rasa itu yang melakukan itu sebenarnya saya mau, cuma nggak bisa, nggak ada kenalan. Nah, nggak ada kenalan saya di sini. Mau nyari uang sama siapa? Tapi bapak-bapak bisa jadi yang punya kenalan banyak, yang bisa jadi kenalannya orang-orang yang berduit. Nah, silahkan. Ini marhaba. Oh, kejauhan. Kalau di Aceh nggak butuh. Kalau di Aceh kita nggak butuh pemakaman umum. Semua punya tanah belakang rumah. Ya, kita semua manusia di Aceh punya tanah belakang rumah 1-2 hektar semua. Beberapa orang ditanamin. Mau dikubur berapa orang itu cukup. Tapi di Jakarta ini jadi masalah sekarang. Yang sampai ditindih sampai 3-4 orang satu makam. Ini jadi belum ini permasalahan yang paling berat yang kita hadapi ketika meninggal di sekarang di Jakarta. Giliran ada yang meninggal pusing, ini mau kubur di mana? Nah, beda di Aceh. Kalau di Aceh sekarang meninggal langsung belakang rumah digali. Sudah. Atau di Bogor atau di Wonosobo sama. Artinya di luar Jakarta di sini. Nggak butuh pemakaman umum mereka. Cukup belakang rumah ada 1 hektar. Jadi sekarang masalahnya di Jakarta ini. Jadi mulai dari sekarang, silahkan. Ini saran dari saya bagi bapak-bapak yang punya uang lebih, yang tidak kepake. Ngapain kita tabung di bank, kita meninggal juga diambil buat anak-anak, kita nggak dapat. Lebih baik bikin aset seperti ini, aset akhirat. Beli. Kalau misalkan saya nggak mampu sendiri, bikin donasi, ajak kawan-kawan kita yang punya uang lain. Kalau kamu berapa? Saya punya 50, kamu 20, saya lihat 100. Sudah kumpulkan, setelah dibeli baru nanti masing-masing. Bagian saya dari tanah yang 50 juta saya beli, saya wakafkan untuk pemakaman umum. Nah, sudah. Jadi itu yang paling penting sekarang. Nah, khusus di Jakarta. Semoga saya mengharap ke Allah terbuka hati kita semua untuk melakukan ini sekarang ini hal wakaf yang paling dibutuhkan di Jakarta. Allah yuhaqqiq. Semoga saran saya ini bisa masuk ke hati-hati muslimin yang di Jakarta. Semoga ini terwujud ke depan. Amin ya rabbal alamin. Ada. Tinggal salah. Kalau kuburan itu masuk di situ selama tulangnya masih ada, ngalir pahala. Oh, harus. Jadi wakaf tidak. Kalau dulu malahan orang wakaf ke muslim dulu. Wakaf sampai wakaf ke tempat minum anjing.
Emang salat anjing. Sampai seperti itu muslimin dulu. Ini saya bikin tempat minum air, saya wakaf ini tanah sepetak tanah ini untuk dibangunkan tempat minum dan tempat ngasih makan anjing dan binatang-binatang yang enggak ada pemilik. Anjing, kucing, binatang-binatang liar seperti itu. Sampai seperti itu. Nah, sekarang khusus di Jakarta. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ini terwujud, amin ya rabbal alamin. Tinggal Pak Effendi lah, insyaallah Pak ya. Bukan. Kalau di Bogor kejauhan Pak, mungkin jauh nganternya. Ini di Jakarta sekarang yang paling butuh. Di Jakarta yang paling butuh. Kalau di Bogor itu masih banyak tanah. Marhaba. Iya, masih banyak lah. Saya rasa masih banyak tanah yang masih kosong yang mungkin dibeli untuk difungsikan ke pemakaman umum. Ya, tinggal kita misalkan Bapak punya anak yang mau mengurus ini, yang menjadi panitia wakaf ini, bagus. Panitia yang meminta donasi-donasi dari orang-orang yang punya uang untuk donasi beli tanah pemakaman. Ini yang paling dibutuhkan di Jakarta. Jangan sampai kejadian seperti pemakaman sekarang. Digusur ini dimasukin yang baru, kadang-kadang ditindih sampai 3 orang. Oh, malahan saya pernah sekali dulu, nggak tahu dulu. Saya tanya, ini kenapa terlalu dangkal makamnya? Ini mohon maaf, kalau saya ketuk sekali lagi kena kepala mayat di bawah. Oh. Coba bayangkan kalau kita ada posisi mayat itu. Kalau kita di posisi mayat itu bagaimana? Ini saya bertanya, ini kenapa terlalu dangkal makamnya? Oh, mohon maaf Pak Ustaz. Ini kalau saya tukuk lagi kena kepala yang mayat yang awal. Oh, artinya apa? Artinya ditindih. Artinya satu makam itu sampai 3 orang, 4 orang ditindih. Ini permasalahan besar. Makanya berusaha semoga Allah mudahkan kita semua untuk mencari tempat untuk wakaf untuk pemakaman umum. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.